melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, berita sukacita kepada kita pada hari ini, pada Minggu Pentakosta yang pertama, tertulis dari kitab Yesaya 63 ayat 11 sampai dengan ayat 14. Yesaya 63 ayat 11 sampai dengan ayat 14. Demikian firman Tuhan, saya akan membaca untuk kita semua. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya ini. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita mengingat kisah perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah perjanjian atau ke tanah Kanaan, bisa dikatakan itu sebuah perjalanan yang mustahil, sebuah perjalanan yang tak mungkin bisa terjadi kalau hanya mengandalkan kekuatan dan pikiran manusia. Bagaimana umat Israel melalui Musa harus berhadapan dengan Firaun, menyeberangi laut Tiberau, perjalanan padang gurun yang sangat melelahkan, belum lagi Musa yang berhadapan dengan bangsa yang tegar tengkuk. Namun semuanya itu dapat dilalui oleh bangsa Israel. Dan semua itu bukan karena kekuatan bangsa Israel, tetapi itu adalah atas penyertaan Tuhan melalui Roh Kudusnya yang membawa, menuntun dan menyertai umatnya tiba di tanah Kanaan. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita mengimani dan kita mempercayai tuntunan Tuhan yang terus menopang, menolong kita melalui Roh Kudus dalam melewati kehidupan kita. Sebagaimana yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus akan memberikan seorang penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus. Itu yang akan senantiasa bersama dengan kita. Itu yang akan senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Roh Kudus adalah jaminan kasih setia Tuhan bagi umat yang percaya kepadanya. Roh Kudus adalah jaminan kasih setia Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Roh Kudus adalah pribadi yang paling intim yang ada dalam diri kita. Roh Kudus adalah hikmat yang akan menuntun kita dalam memahami kehidupan ini. Itu yang disebutkan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 2 ayat 9 sampai dengan ayat 10, dikatakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh Kudus. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi
dalam diri Allah. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu bagaimana cara pandang kita menyikapi, memahami masalah, persoalan, tantangan yang kita hadapi di dalam hidup kita sekarang ini? Apakah kita berkata bahwa kita tidak sanggup lagi? Oh, saya tidak sanggup lagi, saya tidak kuat lagi. Atau mungkin kita berkata tidak ada seorang pun yang dapat menolongku. Tidak ada seorang pun yang datang peduli kepadaku. Tidak ada seorang pun yang memberi pertolongan kepadaku. Namun kenyataannya kita tidak pernah hidup sendiri. Kita tidak pernah berjalan melewati lembah kekelaman itu, lembah persoalan hidup itu seorang diri saja. Dalam persoalan hidup, dalam tantangan yang kita hadapi, kita tidak pernah berjalan sendiri. Dan kitalah yang sering membuat beban itu semakin berat di dalam diri kita. Itu sebabnya ingatlah ketika Raja Daud menghadapi persoalan hidupnya, ingatlah akan kesaksiannya yang tertulis dalam Mazmur 139 ayat 7. Kemanakah aku dapat menjauhi rohmu? Kemanakah aku dapat lari dari hadapanmu? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak pernah bisa pergi kemanapun, ke tempat seperti apapun yang di sana Yesus tidak ada. Kemanapun kita pergi, bagaimanapun keadaan hidup kita, percaya di situ ada Yesus. Bagaimana kondisi hidup kita, kita pasti bersama dengan Yesus. Yesus adalah sahabat yang sejati bagi kita. Yesus adalah sahabat yang sudah memberikan nyawanya bagi kita. Dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun yang kita hadapi sampai dengan hari ini, percaya Tuhan ada di situ. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Memang ada orang yang melihat masalahnya seperti tembok yang tak mungkin bisa diruntuhkan, seperti tembok yang tak mungkin bisa diubah. Ada orang yang melihat masalahnya seperti lautan luas yang tak mungkin bisa diseberangi, yang tak mungkin bisa dilalui, karena mengandalkan pikirannya, karena mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi tidaklah demikian dengan kita umat yang percaya kepada Tuhan, yang sedang kita rayakan pada hari ini, yaitu turunnya Roh Kudus, atau yang kita sebut dengan Hari Pentakosta. Percayalah, Tuhan punya rencana atas dunia ini. Tuhan punya rencana atas gereja kita. Tuhan punya rencana atas bangsa dan negara kita. Dan Tuhan juga punya rencana bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Semua kita dituntun agar hidup di dalam rencana pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Itu sebabnya firman Tuhan berkata Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Masing-masing orang itu diberi Roh Kudus di dalam dirinya. Artinya Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita untuk melampaui, untuk melalui setiap masa-masa sulit, setiap masa-masa pergumulan yang ada pada kita. Memang selalu ada yang bertanya, atau mungkin kita ada pertanyaan di dalam diri kita, bagaimana saya tahu, bagaimana kita tahu bahwa Tuhan terus memimpin kita, bahwa Tuhan terus memelihara kehidupan kita. Saudara yang terkasih, untuk dapat merasakan perbuatan Tuhan di dalam hidup kita, ingatlah apa yang sudah diperbuat Tuhan kepadamu. Untuk dapat merasakan bahwa Tuhan terus ada bersama dengan kita, ingatlah apa yang sudah dikerjakan Tuhan kepadamu, apa yang telah diperbuat kepadamu. Jika kita tahu hidup bersyukur, kita tahu hidup bersyukur sepanjang hari di dalam Tuhan, maka itu akan semakin membuat kita merasakan kuasa Roh Kudus ada di dalam diri kita, memimpin setiap langkah kita, menopang hidup kita,
dan menolong kita. Jika kita masih dapat bersyukur atas nafas hari ini yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, maka sebesar apapun persoalan hidup kita sekarang ataupun minggu depan nanti atau besok, kita percaya masalah itu tak sebandinglah dengan kuasa yang dianugerahkan Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Roh Kudus telah dicurahkan kepada kita. Dan Roh Kudus itu yang senantiasa ada menopang kita. Dan Roh Kudus itu yang selalu membantu kita, menguatkan dan menghibur kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di hari Pentakosta ini teruslah bersyukur. Agungkanlah namanya. Walau benar sudah sampai dengan 3 bulan kita di rumah, kita berdiam di rumah, kita merasakan kehidupan ini semakin berat, makin lama makin berat. Tetapi orang yang sudah diselamatkan yaitu kita harus hidup di dalam ucapan syukur kita. Agungkanlah namanya, karena kepada kita dianugerahkan pengampunan dosa, karena kepada kita dianugerahkan keselamatan. Maka hidup yang dianugerahkan Tuhan kepada kita bukan lagi milik kita sendiri, tetapi itu adalah milik Allah. Percayalah, Roh Tuhan yang memimpin kita dari masa lampau, sekarang dan selama-lamanya. Percayalah, Roh Allah di dalam Roh Kudus yang memimpin perjalanan bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan, Roh yang sama akan memimpin kita, menguatkan kita, menghibur kita dalam melewati masa-masa sulit ini. Roh Kudus sudah bekerja dan terus bekerja sampai selama-lamanya. Roh Kudus akan menguatkan kita menghadapi tantangan hidup, tantangan zaman yang sedang kita hadapi. Dan Roh Kudus akan memberikan semangat, akan memberikan kekuatan yang besar kepada kita. Terakhir, ingat janji Tuhan Yesus kepada kita dalam Matius 28 ayat 20b. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Ya Allah, di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami puji, kami muliakan Engkau untuk keselamatan, penyertaan yang terus Engkau anugerahkan kepada kami. Jika kami ada, jika kami hidup sampai dengan hari ini, itu bukan karena kebetulan. Itu kasih-Mu kepada kami. Itu bukti pemeliharaan-Mu melalui Roh Kudus yang selalu bekerja bagi kami. Kami harus mengakui banyak hal, masa-masa sulit yang sudah kami lewati. Tetapi Roh-Mu, yaitu Roh Kudus, selalu menopang kami, memberi kekuatan dan penghiburan kepada kami, sehingga masa-masa sulit itu boleh kami lewati. Walau sampai dengan hari ini, di pandemi COVID-19, kami masih terus berjuang, kami masih terus bergumul, tetapi Engkau Allah di dalam Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kami. Engkau ada di dalam situasi apapun hidup kami. Itu yang memberi jaminan kekuatan kepada kami, sehingga dalam kondisi apapun kami tetap bersyukur dan dimuliakanlah nama-Mu. Ya Allah, sebagaimana Tuhan terus berkarya dalam hidup kami, teruslah pimpin kami Tuhan. Kami tidak tahu yang terjadi hari ini, bahkan besok mungkin, atau minggu depan, atau kapanpun. Tapi kami percaya kuat kuasa-Mu akan menopang kami memahami maksud-Mu di dalam kehidupan kami. Pulihkan bumi ini, pulihkan bangsa kami, pulihkan gereja-Mu, pulihkan kami pribadi lepas pribadi. Ada hal yang membebani diri kami masing-masing, yang barangkali kami tak sanggup ungkapkan kepada siapapun. Namun Engkau di dalam Roh Kudus Allah yang mampu melihat hati terdalam kami masing-masing. Engkau melihat hati kami. Engkau beri kekuatan kepada kami. Engkau pulihkan hati kami untuk bangkit melihat hari esok yang jauh lebih indah, jauh lebih baik yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih, kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami. Minggu depan mereka akan mengikuti ujian kenaikan kelas yang dilakukan di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan menuntun anak-anak kami.
memberi hikmat kepada mereka, juga kepada guru, anugerahi sukacita dan kesehatan. Terima kasih, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang berulang tahun, berkati mereka, sehat badannya, kuat imannya, dan Tuhan tetap memberkati, memberikan sukacita kepada mereka. Terima kasih, kiranya Tuhan berkenan mendengarkan doa dan permohonan kami. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Terima kasih, selamat merayakan turunnya Roh Kudus yang selalu ada bersama dengan kita untuk menghibur kita. Tuhan memberkati kita. Horas.